Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas seputar inovasi dalam dunia administrasi publik yang spesifiknya kita akan mengulik-ngulik tentang penerapan AI atau artificial intelligence. Jadi gimana caranya kita mengoptimalkan teknologi yang ada supaya bisa meningkatkan pelayanan kita untuk masyarakat. Kali ini saya bersama narasumber saya yang cukup kompeten ini dengan Pak Riko Setiawan. Jadi perkenalkan kita berdua dari program studi S2 Magister Administrasi Publik di Universitas Kadiri. Jadi teman-teman terutama yang bergerak di bidang pelayanan publik apabila ingin mengembangkan kompetensinya dalam jenjang karir bisa bergabung bersama kami di program studi S2 Magister Administrasi Publik di Universitas Kadiri. Kenapa harus di Universitas Kadiri? Karena di UNIK kita sudah akreditasinya sudah B. Jadi untuk teman-teman yang ingin menunjang karirnya itu bisa dimanfaatkan sebagai salah satu unsur dalam mengurus perizinan. Di kita namanya apa? Perizinan tugas belajar mandiri. Oke, langsung saja biar nggak berbelit-belit, kita masuk dalam topiknya Pak Riko. Ini kita membahas tentang AI. Menurut Pak Riko sendiri, AI itu apa sih Pak Riko? Kita kan dalam beberapa waktu ke belakang ini kan sering muncul ya istilah-istilah AI itu. Menurut Pak Riko, AI itu definisinya itu seperti apa? Ya, terima kasih. AI itu bisa kita anggap sebagai media kita dalam membantu kita untuk semakin profesional, apalagi sebagai kita sebagai ASN, di mana kita sebagai ASN itu selalu dituntut bekerja harus berdasarkan aturan. Karena itu, semua ASN itu wajib menjadi pegawai yang profesional, di mana sehingga segala sesuatunya itu kita selalu taat dengan aturan, dibantu dengan AI itu tadi. Jadi AI mungkin kita tidak menggunakannya untuk as a product atau menciptakan produk AI, tapi AI bisa digunakan untuk membantu kita untuk menjadi semakin profesional dalam ASN. Oke, menarik sekali. Jadi AI ini adalah suatu produk dalam kemajuan teknologi yang kita bisa manfaatkan dalam banyak hal ya. Spesifik kali ini kita membahas di dalam lingkup pelayanan publik. Jadi harapannya dengan pemanfaatan AI ini kita bisa memperbaiki atau meningkatkan pelayanan publik kita terhadap masyarakat menggunakan teknologi AI. Menurut Pak Riko, apa sih yang dibutuhkan dalam kan kita kalau berbicara mengenai pelayanan ya, ini kan saya kebetulan di sini juga sebagai pelayan masyarakat dengan Pak Riko ini kita ada di Damkar. Saya posisikan diri saya sebagai masyarakat umum lah Pak. Bagaimana sih caranya kalau kaitannya dengan AI ini saya bisa dipermudah Pak? Kalau misalkan di dinasnya Pak Riko sih apa sih yang kiranya bisa dijadikan AI atau produk apa sih yang bisa kita tingkatkan dalam bentuk AI supaya saya sebagai masyarakat ini bisa semakin dibantu Pak. Oke, Gitu. nah, terima kasih. Kalau di Damkar sendiri, salah satu tugasnya ada di bidang pencegahan atau kita bisa membantu masyarakat. Kita turun ke masyarakat untuk memeriksa, memastikan sistem proteksi mereka itu sudah sesuai dengan aturan apa tidak. Nah, dengan kita turun ke lapangan untuk memeriksa secara langsung, kita ingin memastikan apakah sistem proteksi yang sudah dimiliki masyarakat saat ini itu sudah sesuai dan mumpuni. Nah, di sini yang jadi masalah adalah tidak semua anggota Damkar itu sudah mendapatkan pendidikan yang kaitannya dengan inspeksi atau pemeriksaan sistem proteksi kebakaran. Kami berdua kebetulan sudah
mendapatkan ilmu tersebut sebagai inspektur pemadam kebakaran. Tapi sayangnya banyak rekan kita yang di lapangan itu belum mendapatkannya. Nah, oleh karena itu maka seperti kami ini yang sudah diberikan privilege untuk mendapatkan diklat inspektur membuat sebuah inovasi dengan memanfaatkan AI. Kita membuat sebuah sistem informasi di mana kami berdua ini berdasarkan basicnya adalah orang teknik, tapi adalah teknik elektro, bukan teknik informatika. Tapi kita butuh sebuah aplikasi di mana itu nanti akan membantu teman-teman kita yang ada di lapangan. Karena kami tidak punya basic sistem informasi atau IT, maka kita gunakan AI dalam membuat sebuah aplikasi tersebut. Nah, contohnya kita bisa menggunakan Gemini, AI Gemini, kemudian dikawinkan dengan aplikasi yang namanya Google Apps Script. Dari situ, saya atau kita yang tidak punya basic pemrograman dibantu oleh AI ini untuk membuat coding pemrograman untuk membuat aplikasi di Google Apps Script itu tadi. Akhirnya jadilah aplikasi dan aplikasi tersebut bisa digunakan oleh rekan-rekan kita di lapangan untuk membantu mereka melakukan pemeriksaan. Walaupun secara kompetensi mungkin mereka belum memiliki kemampuan yang cukup karena belum diklat, tapi dengan adanya aplikasi tersebut bisa membantu mereka untuk di lapangan tetap profesional. Oke, menarik sekali. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Riko tadi, jadi kita secara basically bukan orang IT ya Pak Riko ya, kita bukan bukan orang IT, kita tidak paham tentang coding gimana, bahasa pemrograman kayak kayak apa. Itu kita bisa membuat sebuah aplikasi menggunakan AI. Nah, inilah menariknya AI itu, kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, kita bisa menciptakan sebuah inovasi dalam dunia administrasi publik yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, yang kaitannya kalau yang diceritakan Pak Riko tadi, kita membuat aplikasi untuk teman-teman di Damkar, khususnya di bidang pencegahan kebakaran yang berkaitan dengan pengecekan proteksi kebakaran. Menurut Pak Riko ya, selain di dunia Damkar, apakah AI ini nanti bisa dipakai Pak Riko di dalam dunia birokrasi secara umum, misalkan di dinas-dinas lain, kayak di Capil kah, atau di dinas pendidikan atau dinas-dinas yang lain? Ini menurut pandangan Pak Riko ini, apakah ini juga akan bisa dimanfaatkan Pak? Kalau potensinya sudah pasti ada, tapi karena memang kita kembali lagi ke ilmu administrasi publik yang sudah kita dapatkan, itu kita bisa membedakan antara sektor publik dan sektor private. Dimana kalau sistem di sektor private itu biasanya lebih longgar. Nah, sedangkan di kita seperti yang ada di birokrasi pemerintah ini yang masuk sektor publik, di mana ada salah satunya birokrasi yang mungkin akan menjadi hambatan. Apakah AI bisa membantu untuk pelayanan publik nantinya? Potensinya besar, sudah pasti. Tapi eh, kemungkinan kita harus beradaptasi lagi secara birokrasinya. Ya, jadi mungkin bisa membantu secara teknis, tapi kemungkinan jika dilakukan dari birokrasi bawah langsung ke atas mungkin agak sulit gitu. Tapi mungkin untuk membantu teknis yang ada di bawah mungkin bisa jadi sangat berpotensi. Oke, berarti balik lagi ini sebuah, menurut saya sebuah tantangan ya. Iya. Bagaimana cara mengimplementasikan AI di dalam birokrasi, ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ada di situ ada proses yang berjalan. Jadi secara tidak langsung ini sebenarnya untuk AI ini kan salah satu teknologi baru ya Pak. Ini kan mungkin berkembang masih berapa tahun ya? 5 tahunan ada ini. Iya. Jadi mungkin yang katakanlah dalam tanda kutip melek teknologi adalah mungkin pegawai-pegawai dalam apa ya, kalau istilahnya kita kan menyebutnya kan Gen Z ya itu ya. Jadi mungkin untuk pegawai-pegawai yang katakanlah sudah berusia lanjut ini mungkin belum bisa menangkap secara langsung ini, membaca peluang adanya teknologi AI ini. Ya mungkin
Itulah salah satu tantangan di dunia birokrasi. Mungkin yang teman-teman yang senior itu belum membaca peluang adanya AI ini untuk memudahkan kita dalam bekerja, khususnya dalam melayani masyarakat. Menurut Pak Riko, dari sekian banyak keuntungan atau manfaat yang kita peroleh dari AI, adakah Pak Riko yang kiranya itu bisa menjadi titik lemah atau sisi negatif dari pemanfaatan AI supaya kita bisa berhati-hati dalam memanfaatkan AI, Pak? Untuk pemanfaatannya sebenarnya kita sudah tahu potensi AI itu dari mulai perkembangannya dari awal sampai periode sekarang itu perkembangannya sangat-sangat cepat. Jadi potensinya itu sebenarnya besar. Yang jadi masalah adalah kita sebagai pelayan publik itu dituntut harus selalu bekerja berdasarkan aturan. Nah itu jadi kita tidak boleh tuh bekerja di luar aturan tersebut. Nah masalahnya apakah AI ini sudah diatur di pemerintah? Nah, kebijakan teknis yang dari peraturan-aturan itu tadi, apakah sudah diturunkan sampai sedemikian rupa sehingga penggunaan AI ini jelas sesuai aturan di pemerintahan. Nah, jika kita memaksakan AI ini untuk diterapkan di dalam sistem publik tanpa aturan yang jelas, maka akan ada potensi untuk kita melakukan kesalahan secara teknis karena memang belum pernah diatur sebelumnya. Beda cerita kalau mungkin secara aturan sudah jelas ini. Aturan penggunaannya untuk seperti apa, digunakan untuk apa saja, saat aturannya sudah jelas kita punya pegangan. Jadi petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan sudah jelas, maka akan potensinya akan besar. Tapi selama jika petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaannya belum dibuat, maka akan berpotensi untuk menyalahi aturan penggunaannya. Nah, di situ sebenarnya yang menjadi masalah penggunaan AI ini pada sistem publik seperti di pelayanan masyarakat. Ya, memang balik lagi ya, kalau kita sebagai ASN, sebagai pegawai pemerintah terus saja terikat dengan peraturan-peraturan. Walaupun niat kita baik ya, ini memanfaatkan AI atau perkembangan teknologi, tapi kalau belum didasari dengan aturan yang jelas melalui peraturan perundang-undangan, mungkin suatu saat nanti akan berisiko juga untuk kita sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Obrolan kita tadi lumayan menarik ya tentang dunia AI. Ini saya langsung menyuplai dari narasumber yang berkompeten karena kebetulan beliau juga menciptakan sebuah inovasi di kantor kami kaitannya dengan pengecekan gedung. Jadi beliau memanfaatkan teknologi AI untuk membantu membuat sebuah aplikasi untuk mengecek gedung. Semoga dari apa yang kita bahas bersama tadi sedikit banyak bisa menambah pengetahuan kita, untuk terutama untuk subscriber saya, untuk viewer YouTube. Barangkali ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut, teman-teman bisa ikut meramaikan video ini dengan komentar di kolom komentar di bawah. Oke. Terima kasih Pak Riko atas waktunya. Semoga Pak Riko dan teman-teman sehat selalu, bisa mengabdi untuk melayani masyarakat Kabupaten Kediri. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap dari kita punya mimpi. Mimpi untuk menjadi hebat, mampu memberikan kebermanfaatan untuk sesama, dan menjadi sosok yang luar biasa. Namun terkadang banyak keraguan untuk kita menentukan keputusan melalui rute manakah yang akan mengantarkannya. Kini kamu tak perlu ragu lagi. Universitas Kadiri akan mengantarkanmu meraih mimpi. Kampus tertua dan terbaik di Kediri Raya berada di area yang nyaman, sejuk, dan sangat strategis di sekitar tempat wisata yang memberikan suasana berbeda. Disinilah tempatmu dibentuk menjadi sosok berkarakter, kompeten, unggul, dan berdaya saing internasional.
sebuah kampus yang berdiri sejak tahun 1980. Disinilah tempatmu mengeksplor pengetahuan melalui 7 pilihan fakultas dengan 24 program studi unggulan untuk diploma, sarjana, profesi, dan pasca sarjana. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Hukum dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi S1 Administrasi Publik dan S2 Administrasi Publik. Fakultas Pertanian dengan program studi S1 Agroteknologi dan Agribisnis. Fakultas Ekonomi dengan program studi diantaranya S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Manajemen, S2 Manajemen, dan D4 Akuntansi Sektor Publik. Di Fakultas Ekonomi dilengkapi pula dengan privilege bahwa lulusan akan mendapatkan gelar CAP atau Certified Accurate Professional, sehingga mahasiswa yang lulus akan siap untuk bekerja. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Industri, dan D3 Teknik Elektromedis. Fakultas Ilmu Kesehatan dengan berbagai program studi diantaranya profesi bidan, nurse, dan apoteker, S1 Ilmu Keperawatan, S1 Farmasi, D3, D4, dan S1 Kebidanan, D4 Teknologi Laboratorium Medis, serta S2 Kesehatan Masyarakat. Fakultas Kedokteran Gigi, program studi sarjana dan profesi, dilengkapi fasilitas canggih, lengkap, dan modern. Tak hanya itu, kamu juga berkesempatan besar untuk merasakan perkuliahan dengan dosen luar negeri. Karena Universitas Kadiri telah memiliki 39 MOU dari 15 negara, serta lebih dari 150 perusahaan atau instansi dalam negeri. Inilah berbagai benefit yang kamu dapatkan ketika bergabung menjadi bagian dari Universitas Kadiri. Beasiswa pendidikan dalam dan luar negeri, perkuliahan dengan dosen luar negeri, networking alumni di perusahaan dan instansi ternama, kesempatan menempuh perkuliahan di luar kampus 3 semester atau program MBKM, rekognisi pembelajaran lampau, student exchange program, inkubator entrepreneurship, dan perpustakaan dengan jurnal nasional dan internasional. Biaya kuliah sangat terjangkau, SPP dan DPP bisa diangsur. Tak hanya itu, kamu juga mampu mengembangkan hobi dan bakatmu melalui berbagai UKM, di antaranya
UKM Mapala, PSHT, olahraga, kerohanian Islam, UKM seni, resimen mahasiswa, Kristen Katolik, dan UKM PIK Korps Sukarela. Kamu juga mampu belajar arti leadership dan teamwork dalam berbagai organisasi. Kamu juga akan dibantu di manakah nanti tempat yang tepat untuk bekerja dan berkarya. Karena di Universitas Kadiri memiliki GPC atau Job Placement Center yang membantu mempersiapkan karirmu. Ragam fasilitas lengkap siap menjadi fasilitas penunjang baik akademik maupun non-akademik. Seperti gedung olahraga, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, tempat ibadah, galeri investasi, dan lain sebagainya. Lebih dari 30.000 alumni membuktikannya. Beragam prestasi akademik dan non-akademik mewarnai setiap tahunnya. Kini tak perlu menunda lagi. Jalan untuk meraih mimpi sudah ada di sini, di Universitas Kadiri.